Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah Tritunggal lewat firman-Nya. Mari kita mulai renungan hari ini dengan ucapan syukur dan doa. Bapa, pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu, ya Allah yang kudus. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu di sepanjang malam ketika kami tertidur dan untuk nafas hidup serta kesehatan yang kami terima pagi ini. Kami percaya hari ini Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya kami menikmati makanan rohani dari firman-Mu. Berkatilah kami dengan pengertian dalam hati dan pikiran kami, serta kekuatan dan ketaatan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari Kejadian 2 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dalam Taman Eden ada dua jenis pohon buah-buahan, yaitu pohon buah yang bisa dimakan untuk mengenyangkan tubuh fisik, dan pohon buah yang bisa mempengaruhi pikiran dan jiwa, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Jumlah pohon buah-buahan yang dapat dimakan secara fisik bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan jenis, tetapi tidak disebutkan namanya. Akan tetapi, dua buah pohon yang terletak di tengah taman tersebut perlu disebutkan namanya, karena jenisnya berbeda dari pohon buah yang lain. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat bukanlah buah yang dikonsumsi untuk fisik, tetapi sebenarnya buah dalam arti gambaran saja, yaitu menunjuk pengaruh jahat Lucifer yang telah jatuh. Kalau kisah Adam dan Hawa tidak dipahami secara benar, maka kisah Adam dan Hawa adalah dongeng yang berunsur mitos. Karena bagaimana mungkin makan buah bisa mengakibatkan pikirannya terbuka? Logikanya, kalau makan buah, tentu perut yang menjadi kenyang, bukan pikirannya yang berubah atau terbuka. Dalam hal ini jelas sekali bahwa buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat menunjuk filosofi atau cara pandang yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan yang dikonsumsi oleh pikiran. Harus selalu diingat bahwa apa yang masuk ke dalam jiwa akan menentukan kualitas nurani dalam roh. Dalam hal ini, manusia diperhadapkan pada pilihan. Apakah mengisi pikirannya dengan kebenaran sehingga nurani dalam rohnya menjadi baik dan mengerti kehendak Tuhan, ataukah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan sehingga nuraninya menjadi rusak? Kerusakan nurani dalam roh mengakibatkan manusia tidak dapat mencapai kesucian Tuhan. Gambar Tuhan tidak terwujud dalam kehidupannya, sehingga manusia dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat membangun pola berpikir yang tidak sesuai dengan pola berpikir Tuhan. Tentu saja penyesatan pikiran bisa terjadi melalui suatu proses yang panjang, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, bahwa ia takut kalau pikiran orang percaya disesatkan dari kesetiaan yang sejati
kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Pikiran manusia disesatkan dalam perjalanan waktu sampai pada level tidak bisa diarahkan lagi untuk mengerti kehendak Tuhan. Tulisan Rasul Paulus ini telah membuka rahasia bahwa sebetulnya pergumulan manusia pertama adalah pergumulan mengisi jiwanya atau pikirannya dalam perjalanan waktu panjang, bukan hanya langkah yang salah dalam satu kali kesempatan. Gabungan berbagai cara pandang yang salah ke dalam jiwa juga dapat merusak nurani dalam roh. Hal ini juga berarti merusak rohnya, dan orang yang rohnya rusak tidak bisa berjalan seirama dengan Tuhan. Marilah kita memberi makan pikiran dan jiwa kita dengan pohon kehidupan, yaitu firman Tuhan, agar nurani di dalam roh kita menjadi baik dan kita bisa berjalan seirama dengan Tuhan. Saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini. Semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk memberi makan pikiran kami dengan buah pohon kehidupan. Kami mau belajar dari kesalahan masa lalu dan memilih untuk memakan buah-buah yang baik yang Engkau berikan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami ya Bapa. Setelah selesai bersaat teduh, kami akan memulai aktivitas harian. Berkatilah segala pekerjaan tangan kami dan jadikan kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah. Kami mohonkan juga perlindungan bagi kami di sepanjang hari yang akan kami lalui ini. Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia menjadi negara yang maju dan kuat di Asia Tenggara. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat dan pertolongan bagi para pemimpin negara kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.